malam Bu Idwi. Jadi sambil nunggu Bapak Ibu yang lain, Iya, Pak. saya coba introduce. Jadi kemarin sih saya coba utak-atik kurikulum tentang konsentrasi baru kita, ya kewirausahaan sosial yang ditawarkan ke RPL. Nah, Iya. kemarin tuh ada diskusi dengan Pak Firman. Nah, mata kuliahnya itu saya buat seperti ini ya. Ini mata kuliah utamanya. Jadi saya ambil misalnya international business ini ya. International business itu seperti ini. Jadi proses kita yang terjadi selama ini di mata kuliah ini di semester ini kan kalau ini ambil normal ya. Jadi kemarin ada usul dari Pak Firman, gimana kalau jadi semester kelima mahasiswa itu biasanya di MBKM kan ya mereka itu ya di sini. Iya, Pak. 5, 6. Jadi yang terjadi fenomenanya itu ekonomi SDM, ekonomi produksi, investasi, UMKM itu kena kena konversi ya. PPKM. Iya. Terus kedua yang terjadi itu eh, ya mata kuliah konsentrasi itu juga banyak banyak dikonversi juga kira-kira seperti itu. Dan ada beberapa mata kuliah inti yang dikonversi kayak ekonometrika, bahkan ada yang kelewatan. Nah, kemarin sempat ngobrol sama Pak Firman ya Pak Firman, gimana kalau mata kuliah ini dijadikan mata kuliah pilihan aja sekalian? Wah, kira-kira gitu ya. Eh, saya masih waktu itu jawaban saya kemarin, eh, wah saya masih sungkan untuk konversi seperti ini. Tapi saya pikir-pikir benar juga Pak Firman ya Pak Firman ya. Jadi daripada cuma dikonversi jadikan pilihan aja. Jadi saya kepikiran, jadi mata kuliah yang ini normal 20 SKS per semester sampai semester keempat itu saya pilihi. Jadi kalau mata kuliah konsentrasi bisnis internasional itu ada dua ini, ekonomi internasional sama bisnis internasional, kemudian ekonomi ini perbankan itu ekonomi moneter dan crowdfunding. Kemarin Bu Mintarti bank dan lembaga keuangan mau diganti crowdfunding, saya butuh konfirmasi ke Bu Mintarti lagi. Kemudian yang lain-lain sementara saya mikir pragmatis aja dulu, mikro 1 mikro 2 kira-kira gitu ya, aplikasi dan sebagainya saya belum ngobrol dengan Pak Yanto. Jadi yang mata kuliah saya masukkan di semester keempat itu statistik 1, statistik 2, ekonomi itu kan kuncinya ilmu ekonomi di situ Bu ya, kan kuanti ya. Iya. Kemudian ekonomi pembangunan yang ada di sini ya Pak. Ekonomi pembangunan lah kira. Itu ada di situ, makro mikro udah monet ya. Itu aja sih, matematika statistik 1, 2 dan ekonometrika. Jadi itu yang saya lihat menurut saya sih kunci utamanya. Nah, di mata kuliah ini ada kemungkinan jadikan pilihan lah kira-kira gitu ya. Karena pengalaman dikonversi. Nah, ada beberapa mata kuliah yang coba saya usulkan. Nah, istilahnya mata kuliah apa ya? Sebentar. Jadi di mata kuliah pilihan ini saya nyebuti kalau saya survei di kampus lain kayak di NUS Singapura ada beberapa kampus, um, mata kuliah internship itu dikasih nama internship gitu. Jadi saya bikin dua mata kuliah, internship 1 sama internship 2. Uh, terus di situ nanti biasanya paket sama seminar ya. Seminarnya kan mereka kita ajak workshop untuk seminar hasil gitu. Itu terus kemarin sempat ada ide dari ngobrol dengan Bu Min juga sih. Sorry apa namanya, bisnis kreatif itu dispesifikan makanan dan minuman gitu ya. Jadi mau kreatif food and beverage bisnis atau nggak usah pakai kreatif atau food and beverage bisnis juga, saya masih nunggu Bu Ibu juga mungkin, tapi Bu Ibu bisa ngasih pencerahan barangkali ya. Kira-kira itu ya. Pak Firman gimana Pak Firman? Halo Pak Firman, dengar nggak? Iya, Pak Heri. Ya Jadi Bu. kan mata kuliah di kurikulum itu kan ada mata kuliah wajib UNIF ya, Ya. yang literasi digital, MDP, komunikatif English. Ini kan yang UNIF Ini sih, sama Bangku.
pendidikan, Pancasila, kewirausahaan, agama, Apa? hukum hukum etika bisnis ini artinya gini, ada univ, ada fakultas. Ya, Nah, terus kan fakultas itu kan diikut-ikutkan Baju. ke kita ya, maksudnya ada ya, yang ke IE, ada yang ke mana? Akuntansi, manajemen. Nah, terus untuk mata kuliah wajib jurusan itu kan kita punya 3 konsentrasi ya, Pak ya. ya, Bisnis internasional di sini sudah ada sebagai wajib, semua wajib tahu, walaupun nanti peminatannya beda. Terus untuk perbankan itu ekonomika moneter sama crowdfunding. Kalau yang bisnis internasional itu, oh sorry, bisnis internasional sama ekonomika internasional, ya, ekonomika moneter sama crowdfunding. Nah, ya. sekarang berarti yang kewirausahaan sosial itu yang ekonomi Saya, pembangunan sama, ya, saya belum saya mau masakkan di sini apa enggak masih mau oh, kewirausahaan sosial mau masakkan di sini kayaknya belum siap sih saya kira-kira gitu. Jadi saya masukkan kewirausahaan sosial itu berarti nanti kalau ditanya berarti bas, wajib jurusannya basis ada di ini ini ya kewirausahaan itu ekonomi ini pembangunan ini ya. ya dua Atau ini kita bilang sudah ada kewirausahaan ini ya Iya, Pak? ikut ya kewirausahaannya UNIF itu, fakultas itu itu ada. juga ada di kewirausahaan univ juga ada ini juga Ayo, ya melok itu bisa. dua ini pembangunan sama kewirausahaan sosial ya. Ya. Oke. Terus untuk mata kuliah wajib jurusan sebagai penguat support itu kan berarti tools ya. Toolsnya itu di ekonometrika. Matematika wajib Terus 1, 2 sama ekonometria ya. eh, kalau matematika ekonomika, kalau statistik kan fakultas ya Pak ya. Ya, ya, Mat Eko, ekonometrik, terus Medpen kualitatif ya Pak ya. Ini PI, ekonomi publik, makro mikro ini ya. Ekonomi iya. makro mikro ini ya. Jadi core-nya di sampai semester 4 ini Bu. Semester 4. Terus semester 5, 6, 7 itu Nah, ke, itu rawan dikonversi. Kalau kita taruh di belakang oke, pasti berarti masuk ke apa peminatan ya Pak ya. ya. Nah, Hmm, berarti kalau peminatan berarti kita buatin 3 skenario Pak. Maksudnya untuk anak pintar mata kuliah apa saja yang bisa direkok, ya, perbankan mata kuliah apa saja yang bisa direkok, dan kewirausahaan sosial apa saja yang bisa direkognisi. Jadi ya. kalau itu dianggap sebagai mata kuliah, tetap harus ada mata kuliah konsentrasi Pak Eri. Nih ada ini yang perbankan, ini yang international business. Yang Pak, berbang. Pak Medpen ini nang di Pak? Medpay-nya ini Ini, Medpay. Medpen ada 2, Oh, nak ada semua atas. kualitatif di sini. Iya. Pak Heri kalau Medpennya 3 gimana ya Pak? Boleh aja. Apa Bu berarti? Sebenarnya Kalau kalau ekonomi misalkan Medpennya jadiin satu kuanti itu, saya sih sebenarnya kalau apa namanya kalau di ekonomi yang ilmu ekonomi purnya itu biasanya kalau saya dulu eh, ekonometrika itu metodenya itu kuncinya di sini sebenarnya. Makanya iya. ada ekonometri 1, ekonometrika 2 Bu. Tapi Hmm. kayaknya anak-anak kita bukan tipikal orang kuanti ya kira-kira gitu. Jadi Hmm. kalau pembangunan larinya kan ke kuali kira-kira. Sebenarnya metode penelitian di sini itu kok jadi 2 SKS saya nggak tahu juga kenapa kira-kira itu satu. Ngepaskan kayaknya Pak, ngepaskan 144 kayaknya. Oh mungkin juga. Bukan, Ya Pak itu Fir ya. dulu kan ceritanya mata kuliah UNIF itu loh, Medpen 2 SKS. Yang kemudian jurusan lain nggak ngikuti itu loh. Hmm. Atau kalau ini 2 SKS kuali dua SKS juga gimana? Saran saya 33 malahan Pak. Oh, malah 3-3. Oh, nanti yang mata kuliah Itu Pak Eri sih. nggak pengen yang kapan hari punya ide mata kuliahnya pilihan tuh jadi 6 SKS 6 SKS gitu. Nah sebenarnya bisa ini kan 1, 2, 3, 4 kan Bu. Mm-mm. Mata kuliah pilihan ya. Jadi kalau di sini saya nawarinya nah apa kewirausahaan apa internship gini Bu. Kalau dari Mm. universitasnya ada yang namanya SKS SKS tuh Bu. Ini kan bisa kan. Nah sebenarnya skenario nya kalau kita lihat ya di misalnya ini saya ambil perbankan ya.
perbankan itu sebenarnya ini meskipun kita bikin wajib, tapi jadinya jadi pilihan semua karena dikonversi semua tuh Bu. Jadi Iya, ada, tapi kita tetap harus punya mata kuliah wajib konsentrasi Pak Eri. Kalau iya. gini, Tapi masalah yang terjadi di lapangan itu kita itu ngeklaim anaknya itu jago ini, tapi dia itu yang kemarin saya diskusikan dengan Pak Firman itu. Tadi bahasanya Bu Min itu ini mata kuliah apa istilahnya ya? Gimana Pak Firman ya? Nah, yang kalau terjadi, misalkan mata kuliah pilihan 20 SKS, maksud saya gini Pak Eri, struktur kurikulumnya yang nanti akan dipertanyakan sama iya, sama saya tunjukkan ini kan, ini pilihan 1, 2, 3 ini kan. Ini pilihannya ini ya Bu. Ini Mm-mm. wajibnya kan. Tapi prakteknya ini jadi pilihan semua gitu loh. Ini de jure-nya ini, pilihannya 1, 2, 3, 4 ini Bu. Tapi prakteknya ini dikonversi semua kira-kira gitu loh. Iya, nggak maksud saya izin ini misalkan gini Pak, kita coba bikin skema, misalkan ya Pak, bisnis internasional. Oke, berarti mata kuliah konsentrasi bisnis internasional itu boleh direkognisi, tapi dalam satu tema gitu maksud saya, tematik sehingga nah ini kalau misalkan kamu mau magang, ya maganglah sesuai misalkan ke perusahaan yang terkait sama mata kuliah konsentrasi bisnis internasional, misalkan gitu. Ya, itu Ya, idealnya ya. Kemarin kan ini interbisnis internasional ya, Bu ya. Itu kan international apa perdagangan internasional itu kan ada. Kemarin saya ngobrol sama Pak Firman kalau tambah sama migrasi gimana. Ini tetap bisnis ekonomi bisnis Asia itu mau dijadikan sama klasik Oke, ya aplikasi ini ekspor sudah impor. kelihatan sih kalau Ya, bisnis nasional sudah kelihatan. Nah, iya, yang perbankan berarti kan nanti kita sama, buatin Bu. kayak kayak kemarin ya. Nah, pertanyaannya ketika kita konversi itu loh Bu, kadang-kadang dosen yang mengkonversi itu gimana gimana ya, itu apa enggak kira-kira gitu Nah, mata kuliah ini terus ya. direkognisi gitu loh kira-kira. Makanya kalau kita bisa punya tema, Pak, kayak blok sistem blok itu. Kalau kita punya sistem blok berarti kan kita bisa enak nanti. Kamu kalau mau ke bisnis internasional mata apa ini perusahaan ekspor impor misalkan atau sekolah ekspor atau yang kayak sekarang punyanya si Vanessa itu, nah mata kuliah ini bisa masuk semua kayaknya kira-kira gitu, Pak. Nah Tapi kalau masalahnya misalkan kamu Oh, nggak ini, jadi kayak saya, saya, blok. saya gimana Pak Firman? kuliah ini dulu ya, pengalaman semester lalu, Pak ya, Bu. Ya, Jadi gini, semester lalu itu memang kan semesternya anak-anak yang ngambil bangsanya kayak perdagangan, seminar itu banyak yang ngambil. mhm, Tapi mereka itu mau meng-MBKM lalu merekognisi yang bangsanya investasi, mhm, UMKM. Justru yang mata kuliah ini yang direkognisi oleh mereka. Jadi mereka itu mhm. ngambil yang apa jenenge konsentrasi. Tapi yang cerita-cerita ini tadi loh ekonomi produksi, investasi, UMKM ini yang malah di apa itu di MBKM yang banyak oleh mereka. Kalau lihat pengalaman semester lalu loh ya, Mhm. kayak Sip. gitu. Jadi Mhm. tapi kan terus padahal ini kan yang ngajar ya kita terbuka aja kan ini yang banyak Pak Hen yang ngajar ya. Jadi repot-repot juga ya Iya, persoalan itu ya. jadi saya itu dilematis Hmm. juga kira-kira gitu ya. Jadi Jadi yang direkognisi yang ini loh. Yang ini loh, yang tengah ini. ini ya, Ya ini. ini yang paling banyak direkognisi. Mm-mm. Kalau pengalaman anak-anak itu saya lihat gitu. Ini sebenarnya mata kuliah wajib jurusan Pak Firman ya, Iya, Iya, wajib jurusan, Pak. tapi betul, banyak iya, direkognisi betul. itu kira-kira. Iya, itu anak pinter gitu. Mereka masih mau ngambil ekspor impor, mereka ambil. Hmm. Perdagangan mereka di kelas tuh banyak kok, 30-an orang ke berapa itu. Jadi Seminar juga. jadi Justru Iya, yang seminar. kota strategi ini yang internasional direkomendasi yang sama mereka anak-anak. mau. Repot ini. Jadi kalau semester 5 sama semester 7 direkognisi kira-kira kan 40 SKS ya ini sama ini ya. Iya. Kemungkinan sama ini. Cuma Nyataannya gitu. mata kuliah pilihan kita kan nggak banyak. Nah, ini ada beberapa yang mulai direkognisi ya kira-kira itu ya. Dan itu tinggal apa ya istilahnya? Gimana ya? Kadang kalau kita mau saklek susah juga ya anak-anak itu kan misalnya pengabdian itu masuk di Bentar ya Pak, bagian ambil